Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Apa kabar kalian? Semoga kalian yang sedang menonton ini dalam keadaan sehat ya. Video kali ini mau ngebahas hal-hal yang perlu diperhatikan nih kalau kalian mau jadi seorang tutor atau mau buka usaha bimbel. Karena di masa-masa sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang pengen punya income tambahan. Nah, menjadi tutor dan membuka usaha bimbel itu bisa menjadi salah satu alternatif di mana peminatnya cukup banyak karena di masa sekarang banyak banget orang tua yang membutuhkan tutor atau orang-orang yang bisa membantu anaknya untuk mencapai suatu hal yang memang mereka butuhkan. Misalnya anaknya mau ikut perlombaan matematika, maka dia membutuhkan tutor nih yang memang ahli di bidangnya. Atau mungkin ada anaknya yang seorang atlet, dia juga membutuhkan tutor yang bisa melatih anaknya untuk dipersiapkan mengikuti lomba tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan bahas apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kalian perlu mengenali dulu kemampuan diri kalian. Kalian itu memiliki skill di bidang apa? Di bidang akademik atau non-akademik? Kalau di bidang akademik, kalian cari tahu nih, oh ternyata aku memiliki kemampuan lebih di bidang matematika, atau mungkin fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, kalian bisa tuh cari anak-anak yang ternyata membutuhkan jasa kalian di bidang-bidang tersebut. Atau ternyata kalian ini seorang atlet yang memang memiliki kelebihan di bidang non-akademik, entah itu atlet basket atau itu atlet renang. Kalian bisa juga menawarkan jasa kalian untuk para calon-calon atlet atau yang memang anak-anaknya dipersiapkan untuk memiliki skill-skill tersebut ya. Selanjutnya kalian juga perlu mengenali diri kalian dulu, apakah kalian mampu untuk mengajar atau tidak. Mungkin kelihatannya mengajar itu mudah, tapi nggak semua orang loh bisa mengajar. Banyak banget orang yang menyangka dirinya tuh, oh aku bisa ngajar kok. Tapi kalian juga harus tahu dulu nih kemampuan kalian menyampaikan sesuatu, apakah orang atau lawan bicara kalian yang nantinya akan menjadi murid kalian itu bakal paham dengan apa yang kalian ajarkan atau tidak. Nah, itu perlu dikenali dulu ya. Selanjutnya, kalian juga perlu mengenali kemampuan dalam waktu kalian. Kalian itu punya nggak sih waktu yang bisa fleksibel untuk jasa kalian ini, untuk mengajar ini. Jangan sampai kalian membuka jasa, tapi kalian ternyata memiliki waktu pokok kalian itu yang padat gitu, yang ada malahan akan lebih banyak liburnya, malah lebih banyak izinnya mengajar, jadi tidak efektif dan efisien buat si anak ini. Kalau sudah kalian rasa kalian itu mempunyai skill, oh ternyata aku memiliki kemampuan di bidang akademik, oh ternyata aku memiliki kemampuan di non-akademik, dan ternyata aku bisa mengajar, dan ternyata aku juga udah memiliki waktu yang fleksibel, ternyata aku juga punya waktu untuk membuka jasa ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan target dan biaya. Nah, kalau target ini siapa aja sih? Kalian perlu tentukan dulu nih, target kalian ini anak PAUD kah? Anak SD? SMP, SMA, atau anak kuliahan? Nah, kalian tentukan dulu. Oh, ternyata aku cuma sanggup ngajar anak SD. Oh, ternyata aku sanggup nih ngajar anak SMA. Ya, nah kalian tentukan deh target kalian tuh yang mana ya, kemampuan kalian itu di mana ya. Pokoknya semua itu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Lalu kalian juga bisa memilih kalian ini mau buka usaha tutor online atau offline ya. Kalau misalnya ternyata oh aku punya waktu tapi ternyata kayaknya aku cuma mampu ngajar online, oh silahkan. Kalau ternyata oh aku punya banyak waktu nih dimana aku bisa ngajar offline, ngajar langsung datang ke rumahnya, oh silahkan juga, itu semua disesuaikan lagi. Kalian bisa memilih online atau offline. Kalau misalnya online, kalian bisa menjangkau banyak anak karena yang dijangkau kan bisa dari berbagai tempat ya, karena tidak terhalang ruang dan waktu. Tapi kalau misalnya offline, kalian perlu datang ke rumah anak itu atau si anak nih yang perlu datang ke rumah. Cuman kalau misalnya lewat offline, menurut aku akan lebih gampang untuk mengetahui karakter si anak dan kita jadi tahu nih mau menerapkan teknik pembelajaran seperti apa. Anak ini ternyata karakternya seperti ini, maka aku ngajar harus seperti ini, seperti itu. Jadi kalian bisa menyesuaikan aja dengan kemampuan kalian ya. Lalu selanjutnya kalian perlu menentukan biaya. Nah, untuk biaya ini akan aku bahas secara detail di video aku yang lainnya ya. Karena akan lebih gampang, kalau di sini semua akan lebih bingung karena banyak banget yang dibahas.
Tapi yang paling penting adalah kalau menentukan biaya, kalian harus memperhatikan dulu dari biaya tenaga kalian, biaya transportasi kalian, terus biaya waktu yang sudah diambil. Nah, itu perlu kalian perhatikan juga dalam menentukan biaya. Kira-kira biaya segini cukup nggak ya untuk transportasi aku selama sebulan? Kira-kira biaya segini cukup nggak ya untuk em, membayar jasa aku yang ternyata jasa aku ini sudah menghabiskan waktu, sudah menghabiskan tenaga. Nah, itu perlu kalian perhatikan. Oke, setelah kita mengetahui kemampuan diri kalian, terus kalian juga sudah menentukan target dan biayanya, ya nggak akan lengkap kalau kalian cuman diem doang menunggu gitu. Oh, udahlah aku diem aja menunggu sampai ada orang yang memakai jasaku. Oh, tidak. Kalian perlu yang namanya promosi. Nah, ini promosi ini penting ya. Kalian bisa promosikan lewat mana aja, lewat sosial media. Ya, apalagi kan zaman sekarang tuh sosial media tuh udah luar biasa banget ya. Impact-nya kalian bisa gunakan semaksimal mungkin untuk mempromosikan jasa kalian. Kalau ternyata kalian buka jasa tutor, kalau kalian lagi buka usaha bimbel gitu, silahkan digunakan. Nah, kalau misalnya kalian ternyata mau promosi lewat orang sekitar lingkungan kalian juga bisa banget, karena biasanya itu bakal lebih cepat ya, karena mulut ke mulut. Nah, itu kalau misalnya ternyata kalian udah usaha nih, udah promosi di sosial media, tapi ternyata kok kayaknya belum ada nih yang nyantol, kalian bisa coba deh untuk promosikan di lingkungan sekitar kalian dulu. Cuman memang jangkauannya akan sedikit menyempit ya, jadi yang bisa terjangkau tuh hanya anak-anak sekitar aja. Tapi beda kalau misalnya kalian promosi di sosmed, biasanya yang dijangkau itu lebih besar ya, karena peminatnya juga bisa dari mana aja, tidak dari lingkungan kalian doang. Oke, next. Selanjutnya, yang perlu kalian lakukan adalah mengupgrade skill kalian. Ya, walaupun kalian ngerasa, oh aku punya kemampuan, oh aku punya skill di sini, tapi kalian juga harus prepare well. Ya, ketika kalian ternyata lagi promosi dan ternyata belum ada yang memakai jasa kalian, nah disinilah kesempatan kalian untuk mengupgrade diri ya, mengupgrade skill-skill kalian, berusaha untuk menguasai skill kalian lebih lagi ya. Walaupun ternyata udah ada anak yang mungkin memakai jasa kalian, ya tetap kalian harus tetap mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi kalau mau mulai ngajar hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik, kalian juga perlu prepare nih kan, karena kan khawatir ya kalau misalnya si anak ada yang nggak dipahamin gitu kan, atau dia lagi pengen nanya ke kamu dan ternyata kamu nggak siap untuk menjawab. Wah, itu jangan sampai ya. Sebisa mungkin kalian harus mempersiapkan diri kalian. Oke, ini yang terakhir tips dari aku buat kalian yang sedang membuka jasa tutor atau usaha bimbel. Kalian bisa mulai juga dengan membuat konten-konten terkait. Misalnya kalian itu pengen membuka tutor pembelajaran matematika. Wah, kalian bisa nih buat konten-konten yang mengenai tentang menyelesaikan soal dengan rumus yang lebih gampang atau sebagainya ya, yang sekiranya bisa meyakinkan orang tua untuk memakai jasa kalian, begitu ya. So, sudah selesai pembahasan video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menontonnya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Tapi yang perlu kalian ingat juga, selain kalian ingin mempunyai income tambahan dari jasa ini, kalian juga niatkan agar apa yang kalian berikan kepada murid-murid kalian nanti bisa menjadi amalan jariah kalian di kedepannya. Nah, sehingga kalian mempersiapkan diri kalian dengan baik lagi sebelum mengajar dia, sehingga kalian juga lebih totalitas mengajarnya. Oke deh semuanya, sampai bertemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!